Selamat pagi Sobat ASN di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia. Kita bertemu lagi di acara podcast Pemimpin Perubahan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Saya Arif Rahman, host untuk hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu Ibu Widyastuti Pratiwiningsih SIPMM. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Ibu dalam keadaan sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Tetap Luar semangat biasa. Ibu ya. Pertama Ibu bisa memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang Bu. Silahkan memperkenalkan diri kepada para audiens. Iya, terima kasih matur nuwun Mas. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Widyastuti Pratiwiningsih SIPMM. Saya berdinas di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Kami sebagai peserta PKN 2 Angkatan 15 bersama 60 peserta lainnya. Ya. Ibu pada kesempatan ini Ibu menyusun sebuah proyek dengan judul Strategi Penurunan Angka Pengangguran dengan Mewujudkan Kampung Berdaya. Kira-kira Ibu bisa menceritakan latar belakang kenapa Ibu menyusun proyek ini Bu? Baik Mas, jadi Kampung Berdaya ini sendiri juga merupakan sebuah akronim. Jadi Kampung Berdaya adalah akronim dari Kami Pekerja Unggul Bersama Dalam Upaya. Kami bekerja unggul bersama dalam upaya. Suatu keprihatinan kita diambil dari tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta yang mendapatkan poin 7,85. Jadi mendapat peringkat 7 tertinggi ya, setelah malah di atas Provinsi Jawa Tengah. Nah, itulah yang menyebabkan sebuah keprihatinan, bukan merupakan suatu keunggulan, namun demikian merupakan salah satu solusinya bagaimana untuk diadakan segera perbaikan. Ya. Ibu, menurut Ibu, angka pengangguran yang cukup tinggi di Kota Surakarta ini diakibatkan oleh apa, Bu? Ya, untuk angka tingkat pengangguran terbuka di tahun-tahun akhir ini, karena kita ketahui bersama bahwa 2 tahun ini kita mendapatkan dampak dari COVID ya, COVID-19 ini yang cukup sangat menghantam di semua sektor kehidupan kita, sehingga di Kota Surakarta banyak sekali pekerja-pekerja yang di PHK, kemudian juga yang resign, dan juga beberapa pekerja yang akhirnya tidak bisa bekerja dan juga diterima pekerja di beberapa dunia industri, dunia kerja yang ada di Kota Surakarta. Iya. Sektor-sektor apa yang kira-kira bisa ditingkatkan Bu untuk membuka peluang bagi para bisa disebut pengangguran Bu ya, untuk mereka bisa bekerja lagi Bu? Ya, baik, dengan adanya konsep mewujudkan kampung berdaya sebagai salah satu alternatif solusi daripada perluasan kesempatan kerja, sehingga kami inginnya membangun dari basic potensi wilayah. Jadi kita memberdayakan di wilayah-wilayah Kota Surakarta itu sangat banyak sekali wirausaha baru, kemudian juga ada usaha-usaha di sektor-sektor home industry yang banyak yang nantinya bisa kita kembangkan, di mana sudah ada embrio-embrio. Nah, nanti ingin kita di sana ada suatu pelatihan dari hulu sampai hilirnya, sehingga nanti kita ada pelatihannya, kemudian ada pemagangan, sampai nanti kita usahakan ada ke jenjang penempatan, sehingga kami berharap dari calon tenaga kerja ini yang sudah kita didik di sana juga bisa menjadi stimulus bagi pekerja-pekerja yang ada di sana, bisa untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga untuk membuka wirausaha baru. Jadi yang proyek Ibu ini kata kuncinya adalah mencetak wirausaha baru, UMKM baru, atau seperti ada upaya lain mengundang perusahaan untuk berinvestasi di Kota Surakarta dan sebagainya, atau bagaimana Bu? Kalau kami dari proyek ini, kami inginnya ada kolaborasi antara Pentahelix, dan juga kita ingin mengoptimalkan adanya SDC, Skill Development Center yang ada di Kota Surakarta. Itu merupakan kolaborasi dan juga wadah tools dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, disitulah kolaborasi ini terjaga antara dunia industri, dunia kerja, dan juga beberapa komunitas. Ada Apindo, ada Kadin, di situ bisa
berpikir bersama bagaimana caranya untuk mengurangi angka pengangguran itu sendiri. Iya. Kemudian ini semacam pilot project untuk beberapa kampung gitu, atau bagaimana Bu? Atau di kecamatan-kecamatan tertentu? Siap. Di tahap awal ini di jangka pendek kami mengadakan pemetaan potensi wilayah, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Tentunya itu tidak lepas dari karakter yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita garap seperti juga untuk lebih kepada bagaimana kita meningkatkan pemasaran, mungkin juga dengan digital marketing, kemudian juga ada pembuatan konten-konten kreator. Intinya kami ingin melatih yang sesuai dengan basic kewilayahan yang potensi wilayah itu, sehingga nanti bisa menggerakkan perekonomian yang ada di wilayah itu sendiri. Iya. Sepengetahuan saya di Solo atau Surakarta itu banyak industri batik, konveksi, kemudian juga banyak makanan yang khas. Apakah itu yang akan digarap Bu? Atau Ibu ada beberapa sektor yang harus mendapat perhatian khusus atau bagaimana? Ya, apa yang dikatakan Mas itu betul sekali, sehingga nanti lebih kepada kita bisa menjembatani antara pemasaran, kemudian juga UMKM yang tidak bisa berkembang karena juga kurangnya pemasaran, dan kita menginginkan adanya kolaborasi dan juga sinergitas. Jadi perangkat daerah di sini kita juga inginkan bersatu dalam satu data pelatihan, ya, biar agar kita juga bisa mendampingi para UMKM itu untuk bisa lebih berkembang dari beberapa sektor usaha yang ada. Karena juga batik, kemudian juga makanan ya, untuk oleh-oleh, kemudian handmade juga di sana sudah sangat berkembang, sehingga apa yang mereka butuhkan itulah yang kita fasilitasi untuk meningkatkan pemberdayaan perekonomian yang ada. Ibu tadi menyebutkan kolaborasi dan sinergitas. Adakah perusahaan-perusahaan yang nantinya akan digandeng untuk menampung, misalkan upskilling keahlian dari para pengangguran ini, atau mereka mempunyai program-program tertentu atau semacam CSR atau bagaimana Bu? Baik, untuk hal tersebut kaitannya dengan sinergitas dan kolaborasi memang kita wadahi dari SDC itu, Skill Development Center. Jadi disitulah kita bekerja sama untuk mengatasi dari pengangguran yang ada, dan biasanya antara penyediaan pekerja dengan juga dunia industri itu kan link and match-nya kurang. Ya, jadi perusahaan itu pingin apa, sedangkan pekerja yang sudah berbasis kompetensi ini ternyata tidak bisa masuk begitu saja ke dunia industri dan dunia. Nah, sehingga inilah yang nanti di SDC ini akan kita garap, kita bagi struktur di SDC itu menjadi pokja-pokja. Nah, ketika ada pelatihan, inilah yang kita juga ada pelatihan scaling, upscaling dan rescaling. Nah, di situ nanti pokja yang terkait dengan pelatihan itulah yang akan mengolah dan juga memfasilitasi sampai kepada pekerja ataupun juga calon tenaga kerja ini bisa dididik sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia kerja dan dunia industri itu. Ibu, terminologi SDC ini dia sebuah tempat atau sebuah UPT atau apa Bu SDC ini? Skill Development Center itu adalah tools dari pemerintah daerah, merupakan suatu wadah Mas. Jadi bentuknya semacam apa Bu? Itu di SK surat keputusan dari wali kota Mas. Jadi sebuah kolaborasi pentahelix di situ. Kita libatkan semua, demikian juga dengan perangkat daerah. Berarti itu semacam strategi dan metodenya ada di situ semua Bu ya? Jadi itu pun juga kita lebih kepada mengakomodir Perpres 68 2022 ini terkait pelatihan vokasi Mas. Nah, nanti SDC ini mungkin akan entah itu akan nantinya tetap sebagai SDC ataupun juga nanti berubah sebagai TKDV. Misalkan SDC ini kan sebuah strategi dan metode, berarti untuk implementasi itu apakah ada hubungannya dengan BLK yang sudah ada atau bagaimana Bu? Nah, BLK itu kebetulan di Kota Surakarta itu tidak memiliki BLK. BLK yang ada di Kota Surakarta ini adalah milik dari Kemenaker.
Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sehingga SDC juga beranggotakan dari BPVP. Sementara ini untuk BPVP itu BLKY, sekarang namanya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, kita bekerja sama di situ. Baik juga merupakan salah satu stakeholder kami, BPVP itu. Kemudian juga dari penganggaran, kami juga bekerja sama, baik itu dari APBD, APBN melalui Kemenaker yang diturunkan kepada BPVP itu. Berbicara mengenai stakeholder, di Solo kan banyak perguruan tinggi Bu ya, ada UNS, ada UMS, ada Tunas Pembangunan dan sebagainya. Betul, apakah Ibu juga memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi ini untuk membantu dalam keberhasilan program ini? Kami justru sering sekali berkolaborasi dengan akademisi, karena tidak bisa dilepaskan AKBGC yang kita bangun di sana. Kemudian untuk dari akademisi pun dengan adanya program proyek pembangunan ini, mereka mendapatkan istilahnya suatu metode baru, strategi baru untuk pengurangan angka pengangguran, di mana mereka juga mendapatkan tugas untuk penyusunan kurikulum yang terbaru terkait nanti pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan, kemudian nanti sampai kepada mereka nantinya harus bersama-sama dengan kita untuk bisa memberikan ataupun menyampaikan pengetahuan. Bisa untuk pengabdian masyarakat mereka Bu ya, terkait dengan Tridharma perguruan tinggi juga. Kemudian tadi kan ini strateginya kan dari dimulai dari kampung Bu ya, kampung atau bisa kita sebut kelurahan atau kecamatan atau distrik. Kampung-kampung yang mau berpartisipasi ini nanti bagaimana Bu? Apakah ditunjuk seperti misalkan kampung tematik atau mereka harus mendaftarkan diri atau bagaimana Bu? Dari kami nantinya ada yang ditugasi untuk identifikasi. Identifikasi awal itu nanti akan memberikan kepada admin yang kita tugasi untuk penggalian potensi wilayah dan juga pemberdayaan yang harus kita laksanakan di sana. Kemudian nanti untuk rekrutmen dan juga untuk peserta-peserta pelatihan nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena ini tidak lepas adalah berdasarkan ataupun berbasis potensi wilayah. Berbasis potensi wilayah. Kita kembalinya kepada potensi wilayah itu sendiri. Nah, nantinya di jangka menengah ini kita memang tidak berharap banyak ya. Jadi untuk istilahnya ada 2 ataupun 3 daripada wilayah yang bisa kita garap itu merupakan suatu kemajuan yang kita inginkan nanti bisa menjadi prototipe di jangka-jangka yang akan jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Ibu, apakah Ibu sudah mengidentifikasi hambatan-hambatan atau simpul kendala yang ditimbul dalam pelaksanaan program ini? Baik, untuk kendala pasti ada dalam RPP ini, tadi juga sudah kami sampaikan, kurang lebih masih terinventarisir, kurang lebih ada 8, karena memang yang pertama belum adanya pemetaan ya, berbasis potensi wilayah. Jadi untuk tahap awal nanti kita akan mengidentifikasi daripada potensi wilayah itu sendiri. Kemudian juga tentunya kembali pada karakter penduduk Kota Surakarta ini lebih ingin berwirausaha baru daripada terikat dalam sektor formal, sehingga nanti dari hasil penggalian potensi wilayah itulah yang nantinya akan kita laksanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ibu, karena podcast ini nanti akan dilihat di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia Bu. Ibu bisa cerita sedikit dong Bu tentang Surakarta atau Solo ini, objek wisatanya apa Bu? Yang menarik apa? Dan juga kulinernya apa? Itu Bu, silakan dipromosikan kepada para pemirsa. Izin kalau untuk di Kota Surakarta seperti yang kita ketahui bersama dan juga untuk bisa di googling, Kota Surakarta ini merupakan salah satu kota di Jawa Tengah. Sebetulnya luasannya tidak begitu luas Mas, hanya 44,04 km persegi. Namun demikian di sana di Kota Surakarta banyak sekali ada wisata keraton, kemudian ada wisata religi dan juga ada wisata kuliner. Nah ini wisata kulinernya ini menarik, yang sangat-sangat menarik dari mulai dawet Mbok Darmi, kemudian juga ada tengkleng di Pasar Gede Mas. Pasar Gede, Kemudian ada tengkleng, ada sate buntel kemudian juga oleh-oleh khas Kota Surakarta, ada beberapa paru, kemudian
kulit ceker ayam, ya kan, juga usus dengan segala ini. Kemudian juga ada makanan khas di sana adalah renjongan. Nah, ini monggo kalau mau tindak ke Solo, dan juga di sana sudah ada alat transportasi wisata ATW yang mobil listrik. Nah, sehingga di sana dengan ada 3 rute yang sudah ditentukan. Di sini juga sudah menggunakan SK Wali Kota untuk 3 rute yang ditentukan dan juga biayanya. Sehingga nanti di sana bisa dengan bis tingkatnya juga, dan satu-satunya rel kereta yang melintas di tengah kota masih ada di Kota Solo. Di Jalan Selamat Riyadi, Bu, ya? Siap. Iya, Bu. Iya. Ibu, kesan-pesan selama mengikuti pelatihan di sini bagaimana, Bu? Di BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Siap. Kalau kesan-pesannya, alhamdulillah kita sangat-sangat senang sekali, karena di sini ternyata kami dari 60 peserta itu tidak hanya dari Jawa Tengah, bahkan ada dari luar Jawa, sehingga kita berkumpul. Bahkan di angkatan kami ini ada yang dari Papua, sehingga itulah yang menjadi kami pemersatu kami, walaupun kami dari beberapa daerah di Indonesia dan juga dari provinsi yang berlainan, kita bisa bersatu di sini, bisa bertukar pikiran, sharing bagaimana yang terjadi di kabupaten kota untuk dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di kita. Sehingga paling tidak ini adalah pembelajaran yang murah untuk kita bisa terapkan di tempat tugas kita. Jadi semacam benchmarking. Mungkin Ibu bisa mengajak YouTuber yang lain untuk diklat di sini, Bu. Wah, siap. Kalau itu sih tidak usah diragukan, karena BPSDMD ini di Provinsi Jawa Tengah juga peringkatnya bagus sekali. Jadi lulusan saya sudah dari diklat PKP, PKA, dan juga PKN. Ini selalu di BPSDM Provinsi, dan juga dari sisi kendali mutu. Nah, ini di sini juga sangat-sangat baik, sehingga rekan-rekan ASN jangan takut kalau nanti ada pengiriman, walaupun yang dari luar Jawa, untuk berdiklat di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah, senantiasa dijawab dengan siap, karena di sini dari mulai instruktur, kemudian pendamping, dan dari Widya Iswaranya sangat-sangat kompeten, sehingga kita nantinya akan menjadi siswa ataupun alumni dari BPSDM di Provinsi Jawa Tengah ini, yang nantinya ilmunya akan sangat bermanfaat ketika kita kembali ke tempat kerja. Mungkin itu, Mas. Ibu yang terakhir, Ibu bisa memberikan pesan dan harapan untuk masyarakat, terutama dalam hal ini generasi muda di Kota Surakarta, Bu, untuk bagaimana mereka bisa berdaya meningkatkan kompetensi mereka untuk mengurangi angka pengangguran. Baik, terima kasih. Saya hanya berpesan bahwa mencari pekerjaan itu susah, kepada para tenaga kerja yang sudah bekerja, silahkan mencintai daripada apa yang sudah ada, dan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi tanpa harus berhenti di satu titik. Kemudian yang adik-adik yang belum mendapatkan pekerjaan, senantiasa bersemangat dan juga meningkatkan daripada sisi kompetensi agar lebih meningkatkan daya saing dari tenaga kerja yang ada di Kota Surakarta, untuk khususnya bersaing di Kota Surakarta dan juga untuk bisa diterima di bursa kerja di luar Kota Surakarta. Tetap semangat untuk meningkatkan kompetensi. Terima kasih, Bu Wiwit. Sami-sami, Mas. Sobat ASN, Sobat Bangkom dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Widya Stuti Pratiwiningsih, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Salam sehat, salam kompetensi, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Matur nuwun, Bu Wiwit. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.